Jangan pernah kualat sama ibumu. Begitu kamu kualat, ibumu sakit hati, berkamu hilang. Saya yang bikin tolnya, tapi saya spesial bikin buat Sultan Anda. Ampun. Rasulullah bilang, barang siapa yang menzolimi minoritas, dia bukan umatku. Kalau subscribe gratis, cepetan, dibentak, tombol merah, tombol merah, tombol merah. Jangan lupa, cepetan, gratis. Ini Sultan Andara yang sebenarnya. Sultan Andara. Apa kabar? Apa kabar? Ini Pak Yusuf Hamka, ini Pak Faisal. Wah, halo, jadi ini apa anaknya. kabar? Apa kabar, Kak? Ini, aduh senang Tahu banget. nggak? Saya bikin jalan tol ini buat siapa? Buat siapa? Sultan Andara. Waduh. Jadi guys, ini Sultan Andara bohongan, ini Sultan Andara beneran. Tapi alhamdulillah terima kasih Pak, karena di situ pelangnya tulisannya Andara. Iya. Jadi langsung gini. Langsung masuk kan? Langsung. Nanti kalau perlu kita bikinin flyover masuk. Waduh. Waduh. Jadi hari ini kita senang banget bisa punya waktu sama Pak Yusuf Hamka, sama Pak Faisal. Ini anak sama bapak top banget. Jadi banyak banget nih buat anak-anak muda nih. Kalau pengen kalian sukses, ini kan udah ada di podcastnya Deddy Kobusier, kita udah lihat. Wih nih. Nah kalau di Rans kita bisa ngobrol-ngobrol gimana caranya bikin jalan tol sayang. Mas Faisal nih ganteng saya. Waduh, thank you. Dulu mantannya mantan aku juga. Ampun bos. Rupanya satu perguruan. Satu perguruan. Ini temennya Vino juga. Iya. Jadi Ical nih teman baiknya Vino juga. Saudara sih, masih saudara jauh sama Masih saudara Vino. juga. Oh, masih saudara Oh, jauh juga sama gitu. Vino saya. Vino Permadi. Iya. Kita ingin mengucapkan terima kasih warga Depok, warga Andara. Karena dengan tol ini Pak, pastinya harga tanah jadi naik. Iya. Akses juga lebih baik. Betul. Dan juga jadi lebih bagus untuk kedepannya. Nggak Jadi, macet lagi. itu dia Pak. Tapi nggak tahu nih 5 tahun lagi Pak. Iya, tahu. Jangan khawatir. Kalau 5 tahun lagi kita sudah sampai Sawangan. Wow. Sampai Bogor. Nanti ini jadi Jagorawi 2. Oh, Jadi nanti oke. yang berkembang ke sebelah sana, ke Sawangan, Bojonggede, Salabenda sampai Bogor. Ini banyak yang nanya, ini Chinese ya? Bukan, justru ini Islamnya aja lebih taat daripada kita. Betul, Pak Chinese, Yusuf. Tionghoa tapi Muslim. Nah, Yang tapi kan yang di Cina juga yang Muslim kan juga banyak. Banyak. Berarti kan bukan harus masalah Cina atau Ya, enggak, iya. Muslim atau enggak, benar enggak? Betul, Nih. justru keberagaman kita. Betul. ini masjid. Iya. Jadi kalau misalnya kalian dari Tol Antasari yang di Jakarta, lurus terus, tadinya itu nggak ada jalan lurus. Tadinya Masuk itu 20 menit dari aduh, tadinya tuh komplek rumah Andara tuh depannya tuh gang sempit yang kalau mau mobil lewat itu harus nabrak. Jadi saya beli itu 2010, Pak. Oh, iya. Sekarang gara-gara tol ini luar biasa. Teman-teman nggak ada yang mau 2017 kita main. baru ini. Nggak ada yang mau main di Jauh sini, katanya. Pak. Sekarang Karena udah deket kan? sekarang udah dekat. Sekarang dekat banget. Pertama kali aku pindah, tadinya aku tinggal di SJBD. Aku marah-marah sama dia, kenapa sih ini rumah jauh banget? Kata aku bilang. Setiap mau masuk dari Simatupang ke rumah tuh mual karena jalan kanan kiri Iya. gitu kan. Tapi sekarang kena enak. Enggak, alhamdulillah. Berapa 2-3 menit masuk ke Iya. dari berapa, TB Simatupang. berapa tahun dulu Pak mempersiapkan aku azan nih. Tunggu azan dulu deh. Tunggu azan dulu. Ini Nggak apa-apa. Ayo, nanti kita duduk, sini duduk. dulu. Kita Iya, lese-lesehan ya, boleh. boleh. Sambil nunggu azan. Alhamdulillah hari Sore-sore ini sejuk ya di depan masjid. sore-sore ya. nih Enak. kita Paling Ini juga enak bagus. emang ubin masjid lah. ini Masjid Babah Alun. Nah, kalau kita lihat, jadi kalau teman-teman kalau mau masuk ke tol Andara, jadi turun lagi Pak Oh, jadi Yusuf. turun ya? Nggak apa-apa, Pak Yusuf di atas aja. Jadi kalau kita mau masuk ke tol yang Andara, nah kalian kalau lihat sebelah kiri itu ada Merah, office-nya, hijau, kuning. ada kelenteng, tapi ini bukan kelenteng, ini masjid ya. Masjid bergaya kelenteng. Nah, Oriental. jadi ini banyak banget story-storynya. Ini benar juga, kalau kita Pancasila itu nomor 3 adalah Persatuan Indonesia. Jadi teman-teman kan ya kayak Pak Yusuf Hamka ini mualaf.
Yes. Wah, jadi Tapi asal dari mana, Pak? Saya asli Samarinda, tapi saya besar di Betawi, lahir di Betawi, orang tua dari lahir Samarinda. di sini tapi asal darahnya darah Kalimantan. berarti Kalimantan ya? Timur ya. Ada Kalimantan darah Timur. Dayak juga, ada darah Jepang, ada darah Cina. Mix saya. Oh, Mei. Mantu saya nanti kalau anak saya mix, ada Lahat, ada Irak semua jadi Jadi kombinasi. Wakit. Nah, kalau kalian tahu ada dulu aktor sinetron Iya, sama aku pernah model main sinetron. namanya Wakit. Pernah main sinetron Aku sama pernah main Nagita sinetron. dulu. Nah, jadi Wakit itu jadi anak mantunya Pak Yusuf Hamka. Jadi iparnya Faisal. Orang Irak tuh. Jadi orang Irak tuh. Itu dia orang Irak, warga negara Indonesia Tapi udah- ganteng itu, Pak. Gantengan. Gantengan si Wakit. Wakit, apa kabar? Jadi kalau teman-teman pengen cerita, aku cuma pengen satu tanya nih, Pak. Gimana sih caranya bikin jalan tol itu gimana? Ini buat anak-anak muda, kan pasti juga jadi knowledge juga, Pak. Susah nggak bikin jalan tol? Apa suka dukanya? Harus berapa tahun? Gimana cara prosesnya? Bener, karena kan kalau aku yang tahu ya awam gitu tahu kalau misalnya jalan tol itu kan dikira hanya pemerintah yang bikin gitu. Iya, taunya aku pikir gitu, juga pemerintah. gitu. Tapi aku tahu waktu itu pas aku pernah lihat di satu media sosial, Ical, Pak Yusuf Hamka sama Mbak Fitri lagi naik sepeda untuk ngecek jalan tol. Jadi aku tahu, wah ini ternyata punya Pak Yusuf Hamka. Di sini nih. Gimana sih Pak caranya? Bukannya jalan tol itu pemerintah yang bikin biasanya? Memang ada yang pemerintah, tetapi juga ada yang swasta karena pemerintah memberi kesempatan kepada swasta. Sebenarnya bikin jalan tol lebih mudah dibanding saya melihat kemampuan Adinda Sultan Waduh, Andara ini. ini Sultan yang bener, Bos. Ini Kita Sultan bohongan. Andara ini. Kita Jadi, bohongan. Anda bisa berbuat banyak, berbuat baik, berbuat kebaikan, memberi contoh, inspirasi, itu jauh lebih susah dibanding saya. Kalau itu kan udah ada SOP-nya bikin jalan tol. Udah ada pakai kontraktornya, ya kan, tanah pemerintah yang bebaskan, konstruksinya kami yang bikin. Kami kan pakai kontraktornya dari perusahaan BUMN. Kayak Wijaya Karya, Waskita Karya, pembangunan perumahan, kita kerjasama. Kadang-kala juga ada kontraktor swasta. Ya memang bisnis jalan tol ini ngeri-ngeri sedap lah. Ini padat modal selain padat karya ya. 1 kilometer kita bikin jalan tol, kalau elevated itu di atas ya. Kalau yang landed itu yang di bawah. Kalau Yang landed elevated ini landed sebagian tapi elevated sebagian di Oh sana. ya, agak sebelah sana Oh, gitu. nah, itu kalau yang landed 1 kilonya paling antara 500 sampai 700 miliar. Widih. Iya. 1 kilometer, Pak. Yes. Nah, 1 kilo. Aduh. Saya pusing. Itu. Thank you. Jadi kalau yang elevated kayak kita mau bangun nih Harbor Tua dari Tanjung Priuk sampai ke Pluit 9,6 kilo. Waduh. Investasinya 16 triliun. Jadi per 1 kilonya kurang lebih hampir 1,6 triliun. Nah, itu karena memang di atas kita dan itu harus menahan beban buat truk yang besar-besar, Iya. kontainer, supaya tidak terjadi kemacetan lagi orang-orang yang dari pelabuhan keluar sampai ke Pluit nanti langsung dia ke Cigading semua itu. Tuh, jadi kalian itu kalau bayar tol, memang bayar tol itu wajib hukumnya karena bikinnya aja mahal. Jadi teman-teman harus tahu tuh triliunan. 1 kilometer aja bisa 500 sampai 700 miliar yang landed. itu yang landed yang di bawah ya, Iya. yang di bawah ya. Kalau yang layang itu bisa lebih mahal lagi, Pak. 1 triliun sampai 1,6 lah. Nah, jadi kalian jangan pikir, waduh, tol mahal, tol Pikirannya main mahal. doang kali ya. Enggak juga. Dan ini juga balik modalnya lama ya, Pak ya. Sama 15-20 tahun aja kalau udah balik modal tuh udah bagus. 15 sampai 20 tahun. Kalau balik modal. Saya punya di Surabaya udah 30 tahun belum balik modal. Nah, jadi kita tuh berterima kasih sama keluarganya Pak Yusuf Hamka nih. Karena beliau salah satu keluarga yang memang mendedikasikan karirnya, bangunannya untuk bisa digunakan oleh umum. Karena kan kalau bangun jalan tol itu bukan sekedar minta orang bayar, tapi kan mempermudah kita juga. Gitu ya kan, orang yang tadinya jalannya jauh kayak kita nih. Iya. Jalannya jauh dari TBS Simatupang ke rumah jauh, jalannya muter-muter, sekarang alhamdulillah dimudahkan. Oh, gara-gara Ya, ada semuanya jalan kan- tol bisa 2 kali 3 kali lipat rumah saya jadi mahal. Harganya kan Iya. at least. Itu yang tanah di pinggir-pinggir tol pas Bener. dari Andara mau naik itu Iya. ditawarin saya 30 juta. Aduh, Ih, sekarang? itu yang ada pelang dijual dekat bekas kantor kelurahan. itu Oh, ya? iya, itu. Oh iya, tahu yang muter balik kan? Iya, yang Oh, itu muter balik. nanya. Oh. 2.300 meter. Iya. Dulu saya beli tuh Pak 1000 meter. Dulu rumah saya nih, saya beli itu sama 2000 berapa? enggak, beli pertama 1000 meter itu Iya, tahun 2010 2010. 2010 itu 6M, Pak.
itu 1000 meter udah sama bangunan tapi belum interior, belum lain-lainnya. Sekarang 10 tahun kemudian, ini 2021, semenjak 1 tahun tol ini jadi, kemarin aja udah ada yang nawarin rumah saya 1000 meter itu Pak, di tahunnya 35 miliar. Hebat. Alhamdulillah. Itu hebatnya Pak. Itu rezeki anak soleh. Makanya Masya Allah. kita nih sebagai saya, kebenaran saya Muslim, Ya. kalau menghubungkan daerah-daerah terpencil atau menghubungkan antar daerah, itu pahalanya luar biasa. Masya Allah. Gitu. Dan yang aku dapat cerita dari, kan kita kan waktu itu sempat ngecek-ngecek kan di sini ada beberapa bangunan yang dijual, terus kita ngobrol kan sama bapak yang di depan rumah itu, terus bilang, iya kita kemarin kena katanya Ganti untung kan? ganti untung. Iya. Tapi kan biasanya kalau kita dengar yang namanya penggusuran kayak gitu kan suka nggak fair. Tapi katanya Masya Allahnya kalau ini itu sangat amat fair dan bagus. Wih. Gitu, Ada yang kemana kita aku dapat bebaskan cerita? 25 juta per meter. Iya. 25 juta? Iya. Wah, ini berarti Cerita nggak si menyiksa rakyat istrinya. kecil, ini top. Bukan Istrinya saya. Bapak. Ini bukan- pengusaha bukan top. jasa saya, bukan Loh kan jasa saya. Pak Yusuf dong. Bukan, jasanya Pak Jokowi. Oh Pak iya, benar. Jokowi. Pak Jokowi Ini luar biasa. Iya, benar. Karena Pak Jokowi itu tidak mau sengsarakan rakyatnya dengan menetapkan harga seenaknya. Pak Jokowi dan Menteri PU Pak Basuki memberikan satu arahan harus ganti untung dengan memakai appraisal. Jadi tidak berpatokan dengan NJOP PBB. Tolong di price pasaran di sana berapa? Itu makanya Bukan main asal. bukan. Nah, zaman Pak Jokowi ini luar biasa lah, dan banyak yang diuntungkan. Jadi ini knowledge-nya buat teman-teman. Bayar tol itu kenapa harganya sekian? Karena juga investasinya sekian. Dan juga ini yang bikin aja belum tentu 20 tahun balik modal ya Pak. Ini kan tahu pendapatan tidak ada PPKM aja, pendapatan kami bayar bunga aja kurang. Kami bayar bunga 1 bulan 30 miliar. Bayar bunga? Iya, utangnya 3 triliunan untuk bangun Jadi ini. harus terus cicil. Jadi nyicil juga Pak ya? Nyicil. Nyicil juga. Tuh, yang bangun tol aja nyicil guys. Jadi kalian itu kalau bayar tol ya memang ya sekarang harga tol segitu. Ya kalau maksudnya sesuai dengan kemampuan ya, balik lagi ya kan Pak. Iya. Kalau mampu mau lebih gampang Naik mungkin tol. naik tol. Mungkin kan kadang-kadang banyak juga value-value ya, intangible value kayak waktu bersama keluarga yang Betul, sebenarnya ya. kita pengen waktu lebih cepat. Lumayan sebenarnya kan kalau ibu bapak bekerja setengah jam itu buat anak-anak kan lumayan sebelum tidur, jadi naik tol ya bayar gitu. Tapi hebatnya gue pengen tanya sama Ical nih, Ical, lu jadi anak seorang Yusuf Hamka, Pak Yusuf Hamka, beban nggak? Apalagi sekarang bokap lu nih jadi buah bibir di mana-mana nih. Habis kemarin ngobrol di tempat jadi di Kobusier, wah benar-benar menguak banyak yang jadi orang tuh mata tertuju pada Pak Yusuf Hamka. Aku pun jadi tadinya kan aku pikir, makanya ngobrol sama Olive, boleh nggak ketemu sama Pak Yusuf ngobrolin jalan tol. Tapi kan seenggaknya ternyata Pak Yusuf Hamka ini memberikan kontribusi yang banyak untuk Indonesia. Di Jakarta ada jalan tol, di Surabaya ada. Lu sebagai anaknya ada terbebani nggak? Beban sih nggak ada ya, tapi soalnya kan udah dari tahun lalu emang bokap udah sering viral segala, jadi kayak udah selalu viral, jadi udah biasa aja. Cuman ya, jadi banyak teman-teman sih yang sebenarnya nanya, ini bokap kok viral mulu, kenapa gitu loh. Cuman banyak yang bertanya-tanya melulu. Cuman emang nggak ada apa-apa, emang bokap lagi rajin menjalankan amal aja terakhir-terakhir ini. Sekarang aku mau nanya-nanya keluarga. Kalau mendidik anak-anak berarti anak 2 ya? Tiga. Oh, 3. Ical, Fitri dulu ya? Fitri, Ical, Farid. Yang menikah 2. Ical sama TV. Fitri. Anak 2, istri 1 kebenaran. Alhamdulillah. Istri 1 guys. Alhamdulillah. Dan itu barokah saya di situ karena istri 1, makanya Nah, nanti lebih istri satu Kalau istri aja. 2 pusing pasti Pak. Pusing. Apa sih yang diajarin sama anak-anak yang paling nomor 1? Saya cuman bisa bilang sama dia, kamu tidak pernah boleh kualat, ngomong kasar, ngomong keras sama ibumu. Ibumu lebih berjasa dibanding ayahmu kepada kamu. Pertumbuhan kamu dari kecil adalah ibumu semua. Ayah itu cari nafkah doang di luar. Ibu, dia cuciin popok kamu berak tengah malam, kamu kencing tengah malam, dia walaupun capek, dia susuin kamu, segala macam semua dilayanin. Sampai besar cari sekolah, kamu dibimbing semua. Jadi ayah cuma cari uang saja, jangan pernah kualat sama ibumu. Begitu kamu kualat, ibumu sakit hati, berkamu hilang. Nah, makanya kalau ibumu ridho,
insya Allah pahala kamu bagus. Dan saya dengar Raffi juga sayang sama ibunya Masya gitu. Allah. Saya soalnya kenal dari Om Ali Idung. Om Ali Idung. Oh itu Om Sayang Ali Idung, papanya Zahir Ali saya. Iya. Di usia Pak Yusuf Hamka sekarang ini, apalagi sih yang Pak Yusuf Hamka pingin dedikasikan, ingin lakukan? Ya maaf nih, harta sudah ada, keluarga bahagia, dedikasi buat negara juga sudah ada. Apalagi sih Pak Yusuf Hamka? Ya siapa tahu kalau aku seumur Pak Yusuf Hamka jadi tahu nih. Sekarang Nah, kamu kan cita-cita pengen bikin masjid. Aku pengen banget bikin masjid, Pak. bikin nggak apa-apa, Siap. bisa bikin setengah-setengah, bikin satu-satu, bisa Iya. lebih dari satu, alhamdulillah. Nah saya ya sekarang ini terobsesi satu supaya lebih bermanfaat di hari tua. Kita kan nggak tahu giliran kita besok dipanggil, kita udah siap semuanya. Dan saya sekarang lebih banyak mengadakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, kegiatan sosial. Kita bikin masjid, kita program nasi kuning, kita bantu orang-orang yang membutuhkan. Nah, saya juga rencana berpikir saat ini setelah mendapat inspirasi banyak, kok banyak ya teman-teman kita yang kesulitan permodalan, terutama UMKM. Nah, UMKM ini saya sedang mengajak teman-teman, yuk kita kan ada dana CSR, kita kumpulin deh. Misalnya 100 miliar, terus provinsi di Indonesia ada berapa? 37. Oke, kurang lebih 3 miliar satu provinsi. Kita coba kita bikin lembaga keuangan, bukan bank ya, yang tidak menerima tabungan atau deposito. Ya, kita nggak mau terima deposito atau tabungan, tetapi dari dana CSR kita. Lalu kita bantu UMKM, lu mau minjem duit, tetap harus bayar, jaminannya apa, kita hitung. Nah, terus kita benar-benar bagi hasil. Kalian untung, kalian bayar. Mungkin syariah plus. Gitu. Jadi kalau kalian rugi, ya udah. Yang penting kita juga harus mengedukasi dia. Kalian mau bisnis apa? Oh, bisnis harusnya begini. Iya, kita ajarin. Terus syariahnya kita sebenarnya nggak berani ngomong sistem syariah, saya takut salah. Yang ya, fair kan? lah, yang fair. Yang fair, bisnis yang fair. Iya. Kita mengadopsi sistem syariah, mengadopsi sistem konvensional, sehingga kita buat memang bagi hasil benar-benar. Yang untung kita bagi, yang buntung kita tanggung sama. Itu mungkin sistem yang bagus yang ini kita coba. Saya tidak muluk-muluk, tapi saat pertama, insya Allah tahun depan kalau diizinkan, kalau nggak perlu pakai izin yang ribet nih, kalau yang ribet ya saya kagak mau. Kalau nggak perlu izin ribet, kita dana CSR 100 miliar, bagi seorang 3 miliar setiap provinsi, kita buat satu model. Biar diadopsi oleh yang lain-lain gitu. Kalau sukses silakan, kalau enggak ya itu anggap aja CSR kita gitu. Ini panutan nih. Jadi Pak Yusuf Hamka ini udah bisa jadi mentornya untuk anak-anak muda. Tapi kalau Ical gimana, Cal? Lu sebagai anak mau nerusin usahanya bokap atau lu ternyata punya jalan sendiri, Cal? Udah pasti nerusin yang berhubungan dengan bisnis-bisnis yang bokap ada. Kayak misalkan sekarang kan ada mungkin kesempatan dari gerak jalan tol, ada juga di properti. Jadi gue sendiri menerusin yang di properti juga. Saya kebenaran lucu, saya sekolah kagak tinggi. Sekolah nggak tinggi, Pak? Iya, sekolah nggak tinggi. Sampai seberapa? Saya SMA terus di university drop out saya paling 2 tahun. Sama, persis saya Mas Pak. Berarti saya bisa ngikutin jalan jejak Bapak. Jadi yang lucu, saya pernah jadi staf khususnya Mensos tahun 2018-19. Ya. Terus saya saat ini jadi staf khususnya Menko Perekonomian. Keren kan? Alhamdulillah, rezeki anak soleh. Makanya beliau percaya sama saya. Jadi sekolah nggak tinggi, tetapi diberi amanah dan kepercayaan, dan saya jaga. Dan saya cuma syaratnya waktu itu sama Pak Menko, saya bilang, Pak Menko, saya pakai celana jeans, nanti saya ke kantor susah. Oke, boleh pakai warna hitam ya kalau ke kantor. Komprominya hebat, Menko gua keren tuh. Wah, Pak Menko. Sekarang kan semuanya udah lebih berkembang ya, enggak yang Iya. kaku gitu, di pemerintahan juga semuanya nggak kaku. Dan memang Pak Yusuf Hamka juga kan sekarang merasa bahwa apalagi dengan dunia digital ini kan perkembangan kan 100, apalagi gara-gara kita Covid nih, ada Covid. Wah, setahun ini bisnis ini bener-bener 180 derajat berubah. Yang konvensional mau nggak mau harus tarik ke digital. Menurut Pak Yusuf Hamka nih sebagai mentor, kira-kira anak muda baiknya dengan perkembangan zaman sekarang ini buat saya, buat Ica, buat teman-teman yang lagi nonton, gimana Pak biar kita survive? Pak Yusuf Hamka sebagai bisnismen, iya, sebagai staf khusus, iya, melihat perkembangan buat anak-anak muda untuk kedepannya pasca Covid ke depan, apa yang harus kita lakukan agar kita survive? Pertama, kalau untuk survive, lifestyle dijaga. Tuh, Ya. Harus hemat. Tuh. Hidup tuh harus hemat. Nggak Hemat, boleh boros. ya. Kecuali Benar. kamu udah punya, mau boros-boros dikit, nah, apa yang belum tercapai boleh. Tapi kalau belum,
itu ada pepatah waktu saya sekolah. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Masya Allah. Jadi hemat pangkal kaya, kaya pangkal sukses. Wah, hemat pangkal kaya, kaya pangkal sukses. Untuk setelah tol Andara ini apalagi Pak? Selain yang ke sana, kan yang di Surabaya. Surabaya ada, di Sumedang ada yang ke Bandara Kertajati. Udah jadi itu ya? Sudah sedang dalam proses mungkin nanti akhir tahun. Terus Soreang Pasir Koja nanti tembus Kota Bandung. Kita akan mengurai kemacetan Kota Bandung. Wah, Kita diminta oleh saya orang Bandung. Oh, orang Bandung teh. Saya orang Bandung Pak. Iya. Saya orang Bandung. Jadi ada lagi nanti tol yang baru di Iya, Bandung. dari Pasir Koja kita tembus sampai ke Pasopati nanti. Oh, tahu Oke, saya. kita cari kalau mau cari rumah. Pasopati itu langsung rumah kita itu. Iya. Pasopati. Liwat WR Supratman. Dekat, saya rumahnya di Supratman. Pak. Oh, Jadi iya. pas di rumah saya di Supratman. Jadi ada Pasopati itu turunnya di lapangan Gazebo Bandung. Nah, langsung belok kanan gedung sate langsung rumah saya. Tapi kenapa ya setiap Raffi kita bikinin tol di sini, terus nanti di Bandung juga dekat rumahnya, tapi kita nggak pernah diundang ke rumah. Boleh, Orang-orang boleh. minum teh atau Boleh. Boleh, Deket Pak. banget temen Itu kita ini. Kan tak kenal sama kata saya. Jadi kemarin gara-gara aku podcast sama Denny Sumargo, istrinya Denny Sumargo, Olive. Olive itu salah satu bagian dari family-nya Pak Yusuf Hamka. Udah kerja di Pak Yusuf Hamka tuh udah lama banget. Jadi Pak Yusuf Hamka tuh baik, sayang orang yang kerja sama dia udah dianggap family sama dia. Harus. Itu luar biasa. Jadi guys, buat kalian semuanya, nanti kalau kalian mampir ke tol Andara, ini ingat nih, ini yang bikin. Dari samping kelihatan kalau misalnya masuk tol tuh kan kelihatan. Bisa kalian ibadah di sini. Jadi Saya yang bikin tolnya, tapi saya spesial bikin buat Sultan Anda. Ampun bos, ampun. Buat Ical sehat terus. Oh iya, satu lagi. Kenapa ini Pak dibikin kelenteng? Ini banyak Dan yang. kenapa namanya Baba Alun? Kenapa namanya Baba Alun? Memang begini, saya lihat di Indonesia sudah jutaan masjid yang ala Timur Tengah, Iya, tapi betul. ala Oriental itu jarang. Nah, oleh sebab itu saya kepengen setiap bikin sesuatu ada multiplier efek secara ekonomi. Nah, oleh sebab itu saya bikin yang Oriental sehingga jadi eye catching. Eye catching akan menjadi tempat tujuan wisata religi. Nah, juga sambil keberagaman. Bahwa ini loh ada juga sambil dakwah nih, terus terang sambil menyebarkan siar agama. Nih ada Cina loh masuk Islam, namanya mualaf gitu kan. Tapi kalau Cina udah 40 tahun masuk Islam kayak gue dibilang mualaf, sedih juga. Iya. Ini ilmunya lebih tinggi dari kita. Iya, udah 40 tahun. Udah 40 tahun saya masuk Islam. Jadi alhamdulillah saya 64, umur 24 saya masuk Islam. Jadi makanya kalau saya bilang dibuat begini, ini bentuk keberagaman dan menyebarkan siar, terutama kepada teman-teman Tionghoa, ya kan, yang belum Muslim, dia paling tidak kepengen tahu apa sih, siapa tahu dia dapat hidayah, Masya ya kan, Allah. dia dapat hidayah, dia bisa masuk Islam. Nah, teman-teman yang sudah Muslim, tahu, ada nih teman-teman Tionghoa ternyata banyak yang Muslim juga, gitu. Jadi saling bisa merajut kebinekaan gitu. Betul. Jadi intinya tadi yang dimaksudkan sama Pak Yusuf Hamka itu sila ketiga, persatuan Indonesia. Yes, Karena di Indonesia itu beraneka ragaman agama. Ada agama Islam, ada Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha. Enggak cuma itu, darahnya juga beda-beda. Darah gayanya juga banyak. beda-beda. Mukanya beda-beda, kulitnya beda-beda Bahasa. gitu. Jadi Bahasanya rasisme beda-beda. itu nggak boleh. Nggak Nggak boleh. boleh, sama kita sama-sama KTP-nya sama. Rasulullah bilang, barang siapa yang menzolimi minoritas, dia bukan umatku. Nauzubillahimin dzalik. Gitu. Jadi makanya kita, saya selalu minta kepada teman-teman generasi muda, kan seperti saya bilang, kalau kita di dalam hati sudah menyatakan NKRI harga mati, tolonglah tekadkan di dalam hatimu persatuan Indonesia harga pasti. Tuh, sila Wow. ketiga, persatuan Indonesia. Persatuan. Anak-anak zaman sekarang jangan lupakan Pancasila. Betul. Cal, kalau ada yang pengen lu ungkapin sama bokap lu nih, gua udah nggak ada bokap nih. Bokap gua meninggal waktu itu umur saya 16 tahun. Jadi saya hidup sama ibu, sama adik saya perempuan semua. Oke. Ya, gue udah lama nggak ada bokap. Tapi seandainya, kadang juga gue suka kangen sama bokap lo. Tapi kan hari ini di kesempatan ini lu masih ada bokap lu. Bokap lu juga memberikan banyak hal yang baik buat lu sama semuanya. Kalau ada yang pengen lu sampaikan sama bokap lu nih, apa yang lu pengen bilang, Bu? Romantis nggak nih? Sekali-sekali nih Pak Yusuf nih. Iya, kalau bisa diungkapkan, jujur terima kasih banget selama ini udah bimbing sampai hari ini, dan juga bokap nih seperti role model buat gua gitu. Bener-bener dia tuh didik anak semua, bener-bener
apa ya, ibaratnya dengan sepenuh hati dan juga menjadi panutan di keluarga, dan sangat bangga banget punya bokap kayak berpelukan. Guys, beruntunglah kalian yang masih ada orang tua, karena apapun kayak gue nih sekarang ya alhamdulillah aku juga sama Pak, dari bawah banget. Tapi kalau kita mau punya uang, mau punya apa untuk mengembalikan orang tua kita yang udah nggak ada, nggak bisa. Jadi selagi orang tua kalian masih ada, kalian cintai orang tua kalian sayangi orang tua kalian, karena pasti pepatah orang tua itu ada yang terbaik. Di Pak Yusuf, makasih banyak. Terima kasih banyak. Ciao, makasih banyak. Thank you. Mudah-mudahan cerita hari ini sama Sultan Jalan Tol Andara dan sekitarnya, inilah The real Sultan is ampun Pak. Saya Dan mana kita doain Raffi sehat, panjang umur, berkah, Amin. dan Masya satu saat nanti dia jadi pemilik properti ataupun jalan tol di sini. Amin. Jangan berasa nggak bisa. Saya aja dulu pedagang asongan. Oh benar Pak? Benar. Emang Bapak perlu pernah langsung? Iya, pedagang asongan. Saya dagang di Istiqlal, dagang es mambu sama kacang yang di plastik-plastik gitu. Tapi Di Istiqlal? sayang, tapi aku Iya. denger nih sebelum Jadi, pamit nih saya iya. sama Olive tuh cerita dulu tuh Pak Yusuf Hamka katanya cita-citanya jadi tukang parkir. Sekarang beneran Pak? Betul. Cita-cita jadi tukang parkir. Tukang parkir. Karena saya waktu liwat mau sekolah di Krekot itu dekat. Jadi Bapak dari orang Iya, Tidak bapak berani. saya dosen, ibu Oke, saya guru oke. SMA. Jadi Oke. saya lihat tukang parkir di situ banyak teman-teman saya. Saya bilang, lu dapat duit berapa duit satu hari? 10.000 kadang-kala 15.000. Udah gede ya dulu ya? 10.000 dulu satu mangkok bakmi ayam cuma 300 perak. Saya di dalam hati ngitung 33 mangkok nih satu hari. Kita kalau punya bini, punya anak paling cuma 3 mangkok nih. Oh udah 30 ini banyak, jadi tukang parkir aja gitu pikir. Tahu-tahu Allah kasih lain. Jadi parkirnya ya sama juga tukang Banyak. parkir. Cita-citanya jadi tukang parkir doang, tapi sekarang punya parkiran jalan tol guys. Jadi mimpilah setinggi-tingginya, kerja keras, yang penting ikhlas, dan juga tetap ingat kayak Pak Yusuf Hamka. Mimpi itu harus, Iya, tapi betul. jangan dibuang ke tong sampah. Mimpi itu harus direalisasikan, makanya mimpi setinggi-tingginya, wujudkan mimpi itu. Kerja. Kerja. Ya. Itu quote dari Bapak Yusuf Hamka.